terhadap hak-hak masyarakat adat dan kepentingan mereka dalam konteks pembangunan ibu kota negara yang baru. Saya berharap keterangan saya dapat membantu Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan perkara ini dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi. Pertama, hubungan tanah dengan orang Dayak. Tanah memiliki arti penting dan hubungan yang erat dengan orang Dayak. Arti penting dan hubungan yang erat ini menunjuk kepada identitas yang menggambarkan dan menjelaskan jati diri, etnisitas, dan kesukuan yang harus dipertahankan eksistensinya karena berhubungan dengan wilayah teritori suatu kelompok atau suku, bertempat tinggal dan bertempat atau bermukim, yang menjelaskan tentang keberadaan suatu etnis serta menyangkut hakikat suatu kesatuan dunia kosmos yang berdimensi transendental dan faktual yang menjelaskan tentang asal-usul suatu suku tertentu dan keberadaan suatu suku tersebut. Dalam pemahaman yang demikian, tanah menurut orang Dayak memiliki dimensi yang bersifat transendental dan dimensi lahiriah atau sekuler yang antara lain meliputi: yang pertama, dimensi religio magis. Tanah dan orang Dayak dilihat dalam hubungan yang erat antara manusia Dayak dengan tanah itu sendiri yang terungkap dalam sistem adat. Dalam hubungan yang bersifat transendensi, adanya korelasi yang adikodrati antara manusia dan hutan dilambangkan, hutan dan tanah dilambangkan melalui cerita-cerita mite seperti kayu ara, pohon pisang, bangkit, dan sebagainya sebagai perlambang sekaligus penegasan bagaimana eratnya hubungan manusia Dayak dengan hutan, tanah, dan lain sebagainya. Cerita-cerita mite tersebut menurut Profesor merupakan sebuah cerita yang memberi pedoman dan arah kepada sekelompok orang. Dengan demikian, maka cerita-cerita mite tersebut berfungsi untuk menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan-kekuatan ajaib, memberi jaminan bagi masa kini serta memberi pengetahuan tentang dunia. Namun hal ini bukan saja ditandai dengan kebersamaan makhluk dalam cerita mistis seperti mitos tentang penciptaan, akan tetapi juga dilihat dalam kerangka tidak hilangnya daya kekuatannya. Oleh karena itu, agar suatu dayanya tetap ada, maka perlakuan terhadap alam, tanah, dan lain sebagainya harus dikonstruksikan pada keseimbangan dan keserasian kosmos. Manusia Dayak pada dasarnya tidak berani merusak hutan, tanah, dan lain sebagainya secara intensional. Hutan, bumi, sungai, dan seluruhnya dilihat sebagai bagian dari hidup sendiri, dan makna kehidupan tidak hanya terletak pada kesejahteraan, realitas atau objektivitas sebagaimana dipahami manusia modern, tetapi dilihat dalam keseimbangan kosmos. Kehidupan itu baik apabila kosmos tetap berada dalam keseimbangan dan keserasian. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa mitis merupakan realitas transendental sebagai suatu objektivitas mite yang berada di lingkungan hidup, flora, fauna, air, bumi, udara, dan sebagainya, dari sisi objektifnya maupun dari sisi subjektifnya. Dua, dimensi ekologis, keberlanjutan kehidupan manusia kini dan yang akan masa lalu, kini, dan yang akan datang, dilihat sebagai jalinan mata rantai yang tidak terputus. Sustainable. Kehidupan kini ditentukan oleh kehidupan masa lalu dan yang akan datang ditentukan oleh saat ini. Dengan demikian, yang terpenting adalah bagaimana jalinan yang ada pada setiap fase kehidupan tidak terputus dan tidak rusak. Karena kerusakan akan menyebabkan kemusnahan pada generasi berikutnya. Dalam pengelolaan hutan, tanah, dan seterusnya harus dilihat dalam rangkaian yang saling mendukung dengan memperhatikan kearifan dan keseimbangan pengelolaan lingkungan dengan cara yang bijaksana. Dalam dimensional yang bersifat kultural, manusia Dayak menjaga keberlangsungan hutan, tanah, dan lain sebagainya secara turun-temurun dengan menanam buah-buahan yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Realitas ini bukan saja dipahami sebagai upaya untuk menikmati hasil semata, akan tetapi dilihat juga sebagai suatu upaya bagaimana orang mempertahankan keberlangsungan kehidupan kekeluargaan yang ada dari generasi ke generasi berikutnya.
sehingga kehidupan komunal antara klan, kesatuan dalam kesatuan sedatu, senene, berlangsung secara terus-menerus tanpa terputus. Mempertahankan komunitas dalam klan merupakan upaya yang harus dikedepankan di atas kepentingan yang bersifat individual. Kearifan kultural inilah yang sangat menentukan kelestarian dan keutuhan hutan, tanah, alam, dan sekitarnya. Kemusnahan alam terletak dari bagaimana manusia bersikap terhadap alam sekitarnya. Bila keserakahan menguasai diri manusia, maka kelangsungan dari alam tidak dapat bertahan. Sebaliknya, bila perlakuan manusia terhadap alam lebih bijaksana, maka alam akan memberi manfaat dan kesejahteraan bagi manusia. Realitas kultural yang terbentuk pada manusia Dayak mengenai bagaimana mereka harus arif dalam menata merupakan pengalaman hidup yang bukan dipelajari di bangku sekolah formal, namun merupakan satu pengalaman kehidupan mereka di landa mereka berada di dan dalam alam sekitarnya. Pengalaman inilah yang telah mengajari mereka secara turun-temurun dalam menjaga dan menata alam sekitarnya, karena mereka adalah bagian dari alam itu sendiri. Alam adalah kehidupan mereka sendiri dan alam adalah dunia mereka sendiri. Oleh karena itu, sebelum mengambil sesuatu dari alam, orang Dayak harus memberi sesuatu terlebih dahulu, seperti membuka lahan, menggarap hutan untuk berladang, dan lain sebagainya. Mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, dimensi sosial budaya. Tanah adat atau tanah ulayat menandakan adanya hubungan sosial dan kekerabatan di antara orang-orang yang memiliki keturunan yang sama sedatuk dan senenek, sehingga memiliki ikatan darah yang kuat karena berasal dari keturunan yang sama. Di samping itu, tanah adat tanah ulayat memiliki fungsi kultural dalam hubungan dengan praktek yang dijalankan secara turun-temurun, membangun silsilah keluarga sekaligus sistem sosial di dalam masyarakat adat. Yang keempat, dimensi ekonomis. Kehidupan orang Dayak bertumpu pada pertanian, perladangan, gilir balik, dan berburu sebagian kecil. Perladangan gilir balik ini merupakan mata pencarian yang terkait erat dengan masyarakat Dayak. Sistem perladangan gilir balik ini merupakan mata pencarian yang terkait erat dengan masyarakat Dayak. Pola pertanian tradisional orang Dayak merupakan perladangan di lahan kering yang bertumpu pada kearifan lokal yang dipraktikkan secara turun-temurun dan berlangsung ratusan tahun yang lalu. Dalam praktik perladangan, saat membuka lahan baru, terlebih dahulu meminta restu kepada tuan penunggu tanah dengan serangkaian upacara adat. Maksud dari upacara adat tersebut adalah agar tanah mereka dan tanaman mereka diberkati sehingga memperoleh hasil yang melimpah. Tanaman yang ditanam di ladang tersebut beraneka ragam seperti padi, sayuran, tanaman obat-obatan guna untuk mencukupi keperluan mereka sendiri dan menjaga. Waktunya sudah habis. Silakan dibaca kesimpulan. Kesimpulan. Jangka waktu HGU, HGB, dan hak pakai yang sedemikian lama akan menghancurkan seluruh sendi-sendi dan pilar dasar yang menjadi pondasi kehidupan masyarakat adat secara umum dan secara khusus masyarakat Dayak. Oleh karenanya, lamanya investasi, maka kepentingan bersama akan direduksi oleh kepentingan individual. Pelanggaran terhadap kehidupan bersama ini akan membawa kegoncangan terhadap keseimbangan dunia makrokosmos dan mikrokosmos, kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang hidup dan kehidupan masyarakat adat. Dengan demikian, pondasi dasar masyarakat adat akan roboh. Demikian Yang Mulia, terima kasih.